jelaskan ya. Jadi terhitung beberapa hari yang lalu keluarga dari Bibi itu menyerahkan kuasanya kepada kita, dalam hal ini saya, Wijayono Adi Sukritno, Sandi Arifin, dan Rodi Lagabuana dengan tim. Jadi kita ada banyak, kebetulan yang hadir di sini kita bertiga. Jadi kita dipercaya oleh keluarga Haji Faisal untuk mendampingi beliau. Ada 2 perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Yang satu mengenai perwalian anak, yang satu lagi adalah penetapan ahli waris. Itu diregister di nomor 482 2001 dan 483 2021. Jadi kita hadir di sini salah satunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi mungkin terhitung hari ini kita sudah mulai mendampingi. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita belum diminta. Meskipun dalam setahun ini memang kita sebagai kuasa hukum dari almarhum Bibi dan almarhum Vanessa. Jadi hampir setahun kita yang menghandle semua permasalahan hukum Vanessa dan Bibi. Dan kita punya surat kuasa resmi sebelum beliau meninggal pun semua permasalahan hukumnya kita yang handle. Dan sekarang keluarga dari beliau, dari almarhum Bibi, mempercayakan kepada kita. Jadi intisarinya menjelaskan hal tersebut. Itu. Tapi untuk pengajuan perwalian dan ahli waris tadi itu apa sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga besar Vanessa atau? Jadi sudah dikonfirmasi. Kamera Semuanya itu sudah persetujuan dari beliau sebelum sampai ke pengadilan. Sudah ada persetujuan, sudah ada kesepakatan. Ini kesepakatan bersama ya Om ya? Dan dia sudah tanda tangan bahwa dia setuju waktu itu. Bawa ahli waris ke keluarga Bibi? Semuanya itu udah kesepakatan dengan dia. Maka sampai ke pengadilan semuanya itu adalah atas kesepakatan dengan beliau. Poin-poinnya apa aja? Poin-poin kesepakatannya. Ya, jadi gini, mungkin nanti daripada ada misleading ya, jangan sampai nanti ada misunderstanding. Jadi apa yang beliau pahami tentang hukum belum tentu dipahami secara kenyataan yang sebenarnya. Jadinya kalau perlu disampaikan di sini, itu ada dua perkara. Yang satu perwalian, yang satu adalah penetapan ahli waris. Yang dimaksud oleh beliau ini adalah penetapan ahli waris. Itu sudah disetujui dari awal. Jadi atas hak dasar apa sih dan untuk apa sih artinya mengajukan hak perwalian anak ini dalam Ya supaya jelas. Dan kita perlu juga mengurus surat-surat. Ya untuk kedepannya kan masih banyak kita perlu dokumen-dokumen yang harus diselesaikan kan. Salah satunya adalah jelas dulu surat perwaliannya. Makanya kita urus surat perwalian. Dan itu pun saya urus kenapa dalam waktu pendek, karena itu atas persetujuan dan dukungan dari Bang Dodi. Itu aja. Oh, ini kayak kesannya ada 2 kubu ya, dari kubu Pak Dodi sama Faisal sendiri. Nah ini rencana Pak Dodi katanya setelah 40 hari beliau juga akan mengajukan ke PA itu sendiri. Jadi kayak kesannya galak, jadi kayak perebutan ya Om. Enggak ada saya belum sampai ke situ ya, istilahnya saya nggak tahu itu. Saya lebih utama kami atas nama keluarga ingin bermusyawarah, ingin bermufakat dan ingin mengutamakan ya secara kekeluargaan. Saya nggak ingin ada gontok-gontokan, nggak ingin terjadi slack, ya nggak ada kubu-kubuan. Hanya saya menyerahkan kepada pengacara Bang Sandi dengan kawan-kawan karena saya sibuk. Saya kan sibuk, jadi untuk mengurus surat-surat segala macam atau masalah hukum, takut saya salah ngomong, salah apa. Jadi kalau masalah hukum sekarang udah ditangani oleh Abang, Bang Sandi dan kawan-kawan. Jadi masalah-masalah lain, ya tidak ada persoalan antara saya dengan keluarga bapaknya Panis sampai sekarang nggak ada permasalahan, aman-aman aja, damai-damai aja. Mungkin hanya menunggu waktu yang tepat aja bagi kami untuk mencari kesepakatan. Itu aja. Mudah-mudahan tidak ada persoalan. Om, kabarnya kemarin beliau juga mau bikin museum ya buat Vanessa ya. Jadi ada beberapa barang-barangnya yang mau dimuseumkan seperti itu. Kalau soal itu saya tidak tahu itu. Tidak tahu.
kita nggak paham soal itu. Tapi Itu komentar kan dari mereka, itu harus ditanyakan kepada mereka. Om, untuk pencairan asuransi sendiri ada kesepakatan nggak sih Om antara Om dengan Om Dodi sendiri Om untuk asuransi ya, asuransi baik Vanessa maupun almarhum Didi gitu Om? Ada nggak sih ya istilahnya komunikasi lah atau perjanjian atau deal-dealan antara Om dengan Om Dodi? Ya asuransi yang mana ya? Saya nggak paham juga asuransi yang mana maksudnya. Asuransi yang mereka berdua. Ya kalau asuransi mereka berdua kan belum bisa dicairkan, belum bisa diurus karena belum ada surat perwalian. Salah satu syaratnya untuk mengurus asuransi itu adalah harus ada surat perwalian. Jadi bagaimana mengurusnya kalau tidak ada perwalian? Nah, jadi keluarlah dulu surat perwalian dari pengadilan, baru hal itu bisa kita urus. Tuh. Ya, buat Fuji ya, Fuji kan kamu juga ramai juga di media sosial ya gitu. Kamu dibilang netizen apa ekspektasi Gala lah, mungkin seperti apa sih? Padahal kan sebelumnya kamu juga udah sering gitu bikin story sama Gala gitu ya. Mungkin seperti apa? Nggak komen sih aku, biar netizen aja yang menilai gimana. Aku lebih pengen bikin Gala senang aja, pengen kawat Gala aja sampai gede. Itu aja. Salah mau netizen mau ngomong apa. Dan ada sindiran juga sepertinya ya dari pihak sana ya yang lagi ramai juga di media sosial, kayaknya mengarahnya ada beberapa yang Aku nggak mau negatif thinking sih, nggak mau. Biarin aja. tapi hubungan kamu dengan Mayang sendiri seperti apa sih? Jadi kalau boleh tahu Saling kenal aja, balik lagi saling kenal. nggak ada kedekatan khusus gitu Gua curhat-curhatan dari sebelum pasangan meninggal kita udah kenal satu sama lain. Om, pasca Om pengajuan hak perwalian Om ya, untuk orang tuanya Vanessa sendiri sering hadir nggak sih ke rumah untuk bertemu Gala atau seperti apa? Atau adakah waktu tertentu bagi mereka untuk hadir bertemu dengan Gala? Ya kemarin kan di rumah dia kan, hampir tiap hari dia di rumah kan, tidak ada masalah kok kemarin. Bahkan saya bilang tadi kan surat perwalian itu kami datang berdua ke pengadilan, dia ikut tanda tangan setuju. Karena seperti yang kamu bilang tadi kan untuk mengurus asuransi kan perlu surat perwalian, makanya didukung oleh papanya Panes. Saya datang berbarengan dengan dia ke pengadilan dan setuju, tidak ada persoalan. Jadi sampai sekarang ya tidak ada persoalan menurut saya. Masih itu pegangan saya sampai sekarang, soalnya tidak ada pembicaraan lanjutan belum. Tapi memang tidak ada polemik, polemik keributan di antara dua keluarga ya? Sampai sekarang kalau menurut saya sih tidak ada ya. Yang sampai ke saya nggak ada. Yang polemik apa ya? Dia setuju, itu aja. Apa bagaimana perkembangan selanjutnya? Saya nggak baca, nggak itu ya. Berarti terkait komunikasi untuk pembuatan museum Vanessa itu sendiri tidak ada komunikasi dengan keluarga almarhum Didi? Nah, kalau itu saya nggak tahu itu ya, soal dia mau bikin apa museum, saya baru dengar juga ini dari wartawannya. Om, dari pihak keluarga Vanessa juga mengajukan perwalian juga kabarnya ke Jakarta Pusat. Itu disampaikan juga nggak sih ke keluarga Didi? Saya nggak tahu. Soalnya saya sama dia tidak ada masalah sampai sejauh ini. Tidak ada masalah, aman-aman dan damai-damai aja. Komunikasi berjalan nggak Om? Maksudnya dalam konteks kan apakah Om mengetahui orang tua Vanessa mengajukan itu perwalian sampai Jakarta Pusat? Saya hanya dengar-dengar dari wartawan ngomong aja, tapi ke saya belum ada. Termasuk ada statement dari Pak Dodi yang mengatakan sempat merasa nggak nyaman kalau mau ke rumah karena adanya dari Bibi tinggal satu rumah, jadi dianggap tidak ada privasi. Mungkin seperti apa sih tanggapannya mungkin dari Puji dan Fadli juga? Seperti apa menanggapinya gitu? Sebelumnya kan aku emang udah tinggal di rumah itu. Dia ngebantu semua kegiatan Kak Vanessa dan Baby, semua dia ngebantu. Bank handle. Ya. Aku emang tinggal di situ. Jadi ya sebelumnya. Ya, sebelumnya. Kan selama ini kan memang anak saya di situ. Kenapa? Karena dia yang membantu. Susah, senang, si Panes kan dia yang selalu membantu. Kan Panes kan bukan ujuk-ujuk seperti sekarang aja kan. Jadi dari keterpurukan di bawah, Yang gulung kebab kita Dan dia masih sedang susah dagang kan kecil aku udah kebab, tinggal di rumah itu. kan dia yang membantu kan. Jadi mau tidak mau ya dia menyatu dari situ kan. Gala juga pengennya dekat sama dia, nggak mau Iya. jauh-jauh. Kalau misalnya orang tuanya mau datang, silakan datang Silakan. Iya, aja. silakan, nggak ada nggak ada masalah kan, itu nggak ada masalah. Ya karena dia berat datang ya saya nggak paham itu, tanyakan sama dia kan gitu. Berarti memang dari Mas Bibi juga meminta untuk membantu gitu kan Islam? Nah, Baby sama Iya. Kak Vanessa meminta aku tinggal. Iya. Warisan almarhum seperti apa Om? Apakah ada komunikasi dari dua pihak? Yang mendata itu apakah dari dari pihak Om aja atau melibatkan pihak Mas Dodi juga? Maksudnya kan? Pendataan
Oh gitu. Semua aset, semua yang ada. Ya, aset-asetnya. Ya itu makanya nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada, ini yang ada, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil, tanda tangan dia, tanda tangan saya. Mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala, terbuka. Itu tapi kan bertahap. Ya, bertahap menuju ke situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah, ini semuanya didatang. Jadi mau sambil menunggu proses hukum, ya kan, yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar, keputusan hukum itu keluar, apakah udah mulai mendata secara bersama-sama gitu? Belum sampai sekarang belum, karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal-hal ini yang dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungin oleh pihak asuransi, kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai, makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita musyawarah, kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan mikir dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru, dengan memang kesepakatan dia, agar semuanya itu jelas. Dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank atau di rekening Panes, di rekening Spedi, ada nggak? Kan nggak ada. Kakak nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi harus ada surat perwalian. Mas Dodi cocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani bahwa dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga kemana aku liar perginya persoalan ini kan. Kalaupun akhirnya perwalian itu hanya ucapan Om, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait Om mengajukan pengajuan perwalian itu. Ya saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu, menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai saat sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mantu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Itu kalau umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito, atau dibelikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anaknya nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu mau saya
Kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan kedua saya belah pihak, ya? kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, jadi transparan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tidak ada komunikasi dengan Ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak perwalian itu masuk ya Om? Belum Belum bertemu juga. belum. Om kecewa nggak sih, maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan ke media dari pihak sana mungkin? Ya kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya telepon saya ini, tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta, 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini yang yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Nah, apa lagi?